Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Oke, di kesempatan ini Dige akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Kimetsu no Yaiba, Arc Mugen Train bagian ketiga. Dige kembali menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Inosuke nampak berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan semua penumpang yang berada di atas kereta Mugen. Melihat upaya Inosuke, Tanjiro pun mulai bergegas untuk melindungi penumpang di gerbong yang lainnya. Namun seluruh gerbong tiba-tiba berubah menjadi daging iblis, disertai dengan munculnya banyak tentakel yang datang menyerang. Tanjiro pun menerobos masuk ke dalam gerbong melalui kaca jendela. Dia pun begitu syok melihat daging iblis telah menyebar kemana-mana. Padahal hingga saat ini semua orang masih dalam keadaan tidur. Selain itu, tentakel iblis terus beregenerasi tanpa henti, walau telah ditebas sedemikian rupa oleh Tanjiro. Enmu sendiri berencana menyantap 200 penumpang secara perlahan setelah membuat para pemburu iblis kehabisan tenaga dalam menghadapi tentakel tanpa batasnya. Di waktu yang sama, Nezuko Chibi mulai bermutasi menjadi Nezuko dewasa. Dia pun menendang dan mencakar tentakel iblis yang hendak menyantap para penumpang. Namun karena serbuan tentakel yang begitu banyak, Nezuko pada akhirnya harus terkekang di kedua kaki dan tangannya. Di saat dia benar-benar tidak berdaya, untungnya dari kejauhan Zenitsu melesat dan membantunya dengan teknik pernafasan petirnya. Hebatnya, teknik petir Zenitsu berhasil membabat habis semua tentakel yang muncul di sekelilingnya. Zenitsu berjanji untuk melindungi Nezuko dengan segenap kekuatannya, walau pada kenyataannya dia sedang tidur sambil berjalan. Mendengar deru suara petir di gerbong belakang, membuat Tanjiro mengerti kalau Zenitsu telah bangun dari tidurnya. Namun Tanjiro tidak bisa banyak berasumsi, apalagi dia mulai kewalahan menghadapi serbuan tentakel iblis. Pada detik itu juga Kyojuro telah sadar dari mimpinya. Sang Hashira api ini pun tidak menyangka dan malu, karena saat dirinya tidur, situasi malah berubah menjadi runyam seperti ini. Tanpa membuang waktu, Kyojuro langsung melakukan tebasan kuat di sekitarnya. Tebasan kuat tersebut membuat Enmu kesakitan. Ditambah lagi beberapa gerbong kereta nampak bergetar dengan cukup keras. Sedetik kemudian Kyojuro mendatangi gerbong Tanjiro. Kyojuro pun menjelaskan rencana singkatnya, di mana dia akan menjaga 5 gerbong kereta di belakang. Zenitsu dan Nezuko akan menjaga 3 gerbong di depannya. Sementara Tanjiro dan Inosuke bertugas mencari kepala iblis, sambil mengawasi 3 gerbong di belakang lokomotif. Mau berubah menjadi bentuk apapun, iblis tetap memiliki leher dan kepala. Kyojuro pun memberikan Tanjiro semangat, karena dia juga akan bertarung sambil mencari kelemahan si iblis. Dalam sekejap mata, Kyojuro langsung balik kanan dan melesat dengan begitu cepat ke gerbong belakang. Tanjiro begitu mengagumi Kyojuro. Sebagai seorang Hashira, Kyojuro mampu membaca situasi dengan cepat dan segera mengambil keputusan. Tanjiro lantas bergegas ke depan untuk bergabung dengan Inosuke, sekaligus melokalisir keberadaan Enmu di dalam kereta ini. Inosuke sendiri telah menemukan titik kelemahan Enmu dengan teknik binatang buas miliknya. Titik tersebut berada tepat di depan tempat pengisian batu bara, atau dengan kata lain, tempat tersebut adalah ruang kerja masinis. Inosuke pun mencapai ke lokasi tersebut dan menemukan Pak Masinis yang tengah menjalankan tugasnya. Namun Pak Masinis malah marah-marah dan mengusir Inosuke dari tempat kerjanya. Tanpa diduga, Inosuke malah diserang oleh banyak tentakel tangan iblis ketika dirinya hendak menebas lantai kerja ruangan Masinis. Untungnya Tanjiro segera bertindak dan membebaskan Inosuke dari kekangan tentakel tersebut.
Setelah Tanjiro memastikan bahwa kepala Enmu berada tepat di bawahnya, Inosuke lantas melompat ke udara dan melepaskan teknik pernafasan binatangnya. Tebasan kuat Inosuke langsung memperlihatkan wujud tulang leher Enmu di lantai ruangan masinis. Sayangnya si Tanjiro tidak berhasil mengeksekusi tulang leher tersebut karena serangannya ditahan oleh tentakel tangan iblis dalam jumlah yang cukup banyak. Saat Tanjiro berusaha menyelamatkan Pak Masinis, disitulah Enmu menutup celah yang ada di lehernya agar tidak tertebas lagi. Tanjiro lantas meminta Inosuke untuk menyerang bersama-sama sambil menyamakan ritme serangan. Salah satu dari mereka harus menebas daging iblis, sementara satunya lagi harus melompat untuk menghancurkan tulang leher si iblis. Tapi saat hendak bergerak, Tanjiro dan Inosuke harus menghadapi ratusan bola mata iblis yang membuat mereka tidur seketika. Walaupun Tanjiro mampu menghancurkan mantra bola mata tersebut, namun dia tidak bisa berbuat banyak karena setelah sadar dia harus menatap kembali mata Enmu yang tentu saja memaksanya untuk tidur lagi. Dia pun harus bolak-balik bunuh diri di dalam mimpinya. Walau parahnya di dunia nyata, dia kembali ditidurkan lagi dan lagi. Ketika Tanjiro mulai kebingungan membedakan antara mimpi dan kenyataan, saat itulah Inosuke menghentikan tindakan bunuh dirinya, karena tentu saja mereka sedang berada di dunia nyata. Inosuke tidak ingin Tanjiro mati dengan cara yang begitu konyol. Faktanya, Inosuke adalah penguasa gunung yang menutupi wajahnya. Jadi jelas wajar kalau iblis sulit menebak Inosuke sedang menoleh kemana. Saat Inosuke hendak mencincang lapisan leher Enmu, tanpa diduga Pak Masinis berlari dan hendak menusuknya dengan sebuah jarum. Tanjiro pun langsung melindungi Inosuke. Walau tubuhnya sendiri harus menerima serangan tusukan jarum Pak Masinis, Tanjiro lantas memukul Pak Masinis dan membuatnya pingsan seketika. Tapi walau disakiti seperti itu, namun Tanjiro tetap peduli dengan keselamatan Pak Masinis. Sambil membereskan beberapa tentakel tangan iblis yang menyerang, Tanjiro dan Inosuke kembali menyamakan ritme serangannya. Keduanya pun melompat bersama dan membabat banyak tentakel Enmu dengan begitu cepat. Ketika Enmu kembali mengeluarkan bola mata iblisnya, saat itu juga Inosuke langsung mencapik semua bola mata tersebut dengan begitu brutal. Dia lantas melesat turun dan menebas lapisan daging yang melindungi tulang leher Enmu. Saat tulang tersebut terlihat, dari atas Tanjiro telah bersiap menebas dengan teknik Hinokami Kaguranya. Alhasil, serangan teknik tarian Dewa Api Tanjiro berhasil memenggal kepala Enmu dengan sangat akurat. Jelas saja Enmu menjerit kesakitan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tentakelnya dibabat habis oleh Kyojuro saat hendak memangsa para penumpang. Kereta pun nampak keluar dari jalurnya, dan seluruh gerbong terguncang dengan begitu hebat. Tentu saja hal ini membuat kereta tidak bisa dikendalikan dan akhirnya terguling parah. Tanjiro pun terhempas bersamaan dengan Pak Masinis yang nampak masih pingsan. Walau jatuh dan berguling-guling, untungnya si Tanjiro masih baik-baik saja. Untungnya kondisi Inosuke jauh lebih baik, karena dia berlindung dari empuknya daging iblis. Tanjiro lantas meminta bantuan Inosuke untuk mengevakuasi para penumpang, termasuk Pak Masinis yang kakinya terjepit gerbong kereta. Walau agak kesal diperintah, namun Inosuke tetap menjalankan permintaan Tanjiro dengan penuh semangat. Tanjiro pun mulai mengatur pernafasannya, karena dia juga harus menyelamatkan para penumpang yang terluka. Di dekat lokasi Tanjiro, si Enmu tiba-tiba muncul di balik gerbong kereta. Tubuhnya nampak perlahan hancur dan tidak bisa beregenerasi lagi. Dia sangat tidak percaya dengan kenyataan ini, apalagi dirinya belum serius mengerahkan segala kekuatannya. Lebih parahnya lagi, dia bahkan tidak mampu memakan satupun manusia. Semua rencananya gagal total, padahal dia sudah mempersiapkan rencana ini dalam waktu yang lama. Dia sangat kesal dengan Kyojuro yang mampu menahan serangannya dengan begitu kuat. Demikian juga dengan Zenitsu, padahal dia belum lepas sepenuhnya dari kekuatan mantra Enmu. Tapi yang lebih parah dari itu semua, ada seorang gadis iblis yang bersekongkol dengan para pemburu iblis. Enmu pun tidak habis pikir, bagaimana bisa ada iblis yang berpihak pada pemburu iblis. Sambil mengumpat, Enmu menyadari kalau semua musibah ini bermula dari Tanjiro yang berhasil menghancurkan mantranya. Dia pun menyalahkan Tanjiro. Jadi setidaknya dia ingin membunuh Tanjiro bagaimanapun caranya. Sayangnya dia telah mencapai batasnya, dan walaupun dia ingin mengulang kembali masa hidupnya, namun hal itu mustahil karena tubuhnya telah menguap dan hancur tanpa sisa. Sesaat kemudian, Kyojuro mendatangi Tanjiro yang masih terbaring lemah. Kyojuro agak terkesan karena Tanjiro bisa menguasai teknik konsentrasi penuh. Menurut Kyojuro,
Menguasai teknik tersebut adalah satu langkah lebih dekat menuju seorang Hashira. Kyojuro lantas meminta Tanjiro untuk lebih fokus dan mempertajam pernafasannya. Ketika Tanjiro menemukan titik pembuluh darah yang rusak di perutnya, Kyojuro memerintahkannya untuk segera menutup pendarahan di area tersebut. Ketika Tanjiro berhasil menghentikan pendarahan, Kyojuro pun mengungkapkan kalau semua penumpang berhasil diselamatkan. Walaupun banyak penumpang yang terluka, namun nyawa mereka tidak sedang dalam bahaya. Kyojuro pun meminta Tanjiro untuk beristirahat dan tidak memaksakan dirinya. Tentu saja Tanjiro sangat berterima kasih atas semua nasihat Kyojuro. Tak berselang lama, mereka tiba-tiba didatangi oleh iblis bulan atas peringkat ketiga. Dan tanpa basa-basi, iblis berlevel tinggi ini langsung menyerang Tanjiro yang masih tergeletak tidak berdaya. Untungnya Kyojuro langsung menebas tangan iblis tersebut dengan pedangnya. Si iblis pun mengungkapkan kalau dia sangat membenci sosok yang lemah. Untuk itulah dia ingin membunuh Tanjiro terlebih dulu, supaya tidak menjadi penghalang dalam pembicaraannya dengan Kyojuro. Si iblis bulan atas ini pun memperkenalkan dirinya yang bernama Akaza. Hanya dengan melihat saja, Akaza bisa mengetahui kalau Kyojuro adalah seorang Hashira. Apalagi semangat bertarung Kyojuro nampak begitu membara. Atas dasar inilah, Akaza mengajak Kyojuro untuk bergabung dengannya dan menjadi iblis. Selama menjadi manusia, Kyojuro tidak akan mampu memaksimalkan kekuatan sejatinya. Manusia akan menua dan mati, sementara iblis akan selalu hidup dan semakin kuat. Kyojuro menilai kalau menua dan mati adalah sebuah keindahan dari kehidupan fana seorang manusia. Hal ini jugalah yang membuat nyawa manusia jadi begitu berharga dan mulia. Kyojuro lantas membela Tanjiro yang sebenarnya sangat kuat. Cara menilai sesuatu antara Kyojuro dan Akaza jelas sangat berbeda. Jadi apapun alasannya, Kyojuro tidak akan pernah berniat untuk menjadi iblis. Mendengar jawaban Kyojuro, Akaza lantas pasang kuda-kuda dan berniat untuk membunuh sang Hashira api. Pertarungan antara keduanya pun tidak terhindarkan. Baik Kyojuro maupun Akaza tidak setengah-setengah dalam berduel. Masing-masing menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemburu iblis terbaik ataupun iblis terkuat. Tanjiro yang sedari tadi menyaksikan pertarungan mengerikan ini hanya bisa ternganga. Dia benar-benar tidak mampu mengikuti pergerakan pertarungan berlevel tinggi tersebut. Akaza pun melompat dan melepaskan tinju udaranya yang begitu mematikan. Untungnya serangan tersebut berhasil dihalau Kyojuro dengan teknik gelombang apinya. Untuk bisa menebas leher Akaza, Kyojuro harus mendekati iblis kuat tersebut. Keduanya pun bertarung dalam jarak dekat dan dalam tempo serangan yang begitu cepat. Kyojuro pun melepaskan berbagai teknik pernafasan apinya yang cukup dahsyat. Dia juga berkali-kali menebas lengan dan dada Akaza. Sayangnya semua tebasan tersebut tidak berguna, karena kemampuan regenerasi Akaza sangat luar biasa. Di tengah pertarungan, Akaza kembali membujuk Kyojuro untuk bergabung dengannya dan menjadi iblis. Namun jawaban Kyojuro tetap sama, di mana dia tidak akan pernah berubah menjadi iblis. Keduanya pun kembali bertarung dengan begitu brutal. Inosuke pun dibuat merinding melihat pertarungan Kyojuro melawan Akaza. Dengan insting tajamnya, jika Inosuke memaksa membantu, maka dia hanya akan berakhir dengan kematian. Kyojuro pun mulai kelelahan setelah menerima serangan bertubi-tubi hingga membuat pelipis dan mata kirinya terluka. Namun Kyojuro tidak menyerah dan terus menghalau Akaza dengan teknik pernafasan penuhnya. Dia lantas mengerahkan teknik macan apinya, yang tentu saja disambut dengan tinju udara mematikan Akaza. Namun setelahnya, Kyojuro nampak terengah-engah dan mulai mencapai batasnya. Berbeda sekali dengan Akaza, yang masih nampak baik-baik saja setelah memulihkan kondisi tubuhnya. Tanjiro sangat khawatir dengan kondisi Kyojuro yang terluka dan berdarah-darah. Dia tidak ingin kehilangan Kyojuro, namun dia tidak bisa membantu sama sekali karena tubuhnya masih terluka parah. Akaza mengingatkan kalau semua perlawanan Kyojuro tidak akan ada gunanya. Semua luka yang diterima Akaza kembali pulih sepenuhnya, berbeda dengan Kyojuro yang saat ini telah kehilangan mata kirinya. Selain itu, tulang rusuk dan organ dalam Kyojuro juga terluka parah. Semua luka dan kerusakan tersebut hanya akan memperburuk keadaan. Berbeda dengan iblis yang hanya dengan satu kedipan mata, maka kerusakan serta luka tersebut akan sembuh sepenuhnya. Namun bukannya menyerah, Kyojuro malah meledakkan seluruh kekuatannya demi menyelesaikan misi yang menjadi tanggung jawabnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun tewas di tempat ini. Kyojuro berencana untuk melukai Akaza secepat yang dia bisa.
Untuk itulah dia pasang kuda-kuda untuk melepaskan serangan ulti rahasianya. Tekanan ulti Kyojuro membuat Akaza sangat terkejut. Meski Kyojuro terluka parah, namun semangat bertarungnya sangat luar biasa. Selain auranya yang begitu dahsyat, kekuatan mental Kyojuro juga sangat hebat. Akaza pun sangat senang, dan dia menilai kalau Kyojuro memang lebih cocok menjadi iblis daripada manusia. Kyojuro mulai menyalakan api di dalam hatinya, dan setelahnya melesatkan serangan ulti rahasianya yang bertajuk Api Penyucian. Sementara si Akaza mengeluarkan teknik kematian perusaknya. Serangan keduanya pun saling berbenturan dan memunculkan ledakan pusaran api yang begitu dahsyat. Di dalam pusaran api tersebut, Kyojuro menebas Akaza berkali-kali dengan pedang apinya. Semua pukulan Akaza berhasil dihalaunya dengan begitu baik. Namun si Tanjiro nampak benar-benar terpukul ketika melihat Kyojuro terluka parah karena tangan Akaza telah menembus perutnya. Akaza sendiri tidak begitu suka jika Kyojuro tewas. Dia tetap meminta Kyojuro untuk menjadi iblis, karena Kyojuro adalah sosok kuat yang terpilih. Scene pun berpindah di masa lalu, di mana saat itu Kyojuro masih seorang bocah. Di dalam rumahnya, sang ibunda mengatakan kalau Kyojuro sangat kuat. Oleh karena itulah sang ibu selalu mengingatkan Kyojuro kecil untuk selalu menolong orang yang lemah. Mereka yang terlahir dengan berkah kekuatan melebihi orang lain memiliki kewajiban untuk membantu dunia dan sesama. Kekuatan tersebut tidak boleh digunakan untuk menyakiti manusia apapun alasannya. Menolong orang yang lemah adalah kewajiban bagi mereka yang kuat, dan itu adalah misi yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sang ibu lantas memeluk Kyojuro karena waktu hidupnya tidak akan lama lagi. Sang ibu pun menangis bahagia, seraya mengatakan bahwa Kyojuro bisa tumbuh menjadi lelaki yang sehat dan kuat. Kenangan tersebut membuat tekad Kyojuro tidak tergoyahkan. Dengan segala keterbatasan, dia menebaskan pedang nicirinya tepat di leher Akaza. Akaza sendiri tidak bisa berbuat banyak karena pukulannya dihalau oleh tangan Kyojuro. Walau sudah terluka begitu parah, namun kekuatan Kyojuro tidak bisa dipercaya. Padahal si Akaza telah menghancurkan pembuluh di lambung sang Hashira dengan tangan kanannya. Akaza sendiri mulai panik ketika dia menyadari kalau mentari perlahan-lahan mulai menyingsing. Dia harus segera membunuh Kyojuro agar bisa segera pergi meninggalkan arena pertarungan. Namun dia tidak bisa bergerak dan kesulitan untuk melepaskan kedua tangannya dari tubuh Kyojuro. Saat ini Tanjiro sudah tidak memperdulikan peringatan Kyojuro. Walau kesakitan, dia segera berlari untuk mengambil pedang nicirinya. Dia juga meminta Inosuke bergerak untuk segera menolong Kyojuro. Ketika Inosuke hendak menebaskan pedangnya, saat itu juga Akaza langsung menghancurkan tangannya sendiri dan mematahkan pedang Kyojuro. Hentakan kekuatan Akaza membuat Inosuke terhempas dan jatuh. Tanpa membuang waktu, Akaza langsung kabur memasuki hutan yang gelap demi menghindari sinar matahari. Tanjiro yang tidak terima langsung mengejar dan melesatkan pedang nichirin berbalut api ke tubuh Akaza. Dia juga mengumpat dan meneriaki Akaza untuk tidak kabur dari pertarungan ini. Selama ini pasukan pemburu iblis selalu bertarung di dalam kegelapan malam, di mana para iblis selalu diuntungkan. Pemburu iblis tidak bisa menutup lukanya begitu saja. Jadi tidak heran kalau Tanjiro mengunggulkan Kyojuro yang terus bertarung hingga titik darah penghabisan. Menurut Tanjiro, Kyojuro adalah pemenang dari pertarungan ini. Apalagi Kyojuro rela berkorban dan tidak akan membiarkan siapapun mati di sini. Namun mau berteriak sekeras apapun, Akaza tidak mungkin berani kembali. Tanjiro pun menangis keras hingga membuat Kyojuro tersenyum. Kyojuro meminta Tanjiro agar tidak berteriak lagi supaya luka di perutnya tidak terbuka. Bagaimanapun juga, luka Tanjiro bukanlah luka yang ringan. Jika Tanjiro sampai tewas, maka Kyojuro lah yang kalah. Kyojuro pun memanggil Tanjiro dan berbicara empat mata untuk yang terakhir kalinya. Ketika Kyojuro bermimpi sebelumnya, dia mengingat akan sesuatu dan dia menyarankan Tanjiro untuk mengunjungi kediaman keluarga Rengoku. Seharusnya di sana Tanjiro nanti akan menemukan catatan peninggalan Hashira api sebelumnya yang mungkin saja merupakan petunjuk penting tentang teknik tarian Dewa Api atau Hinokami Kagura. Ayah Kyojuro sering membaca buku tersebut. Sayangnya Kyojuro sendiri tidak pernah membacanya sama sekali. Hal inilah yang membuat Kyojuro tidak bisa memberikan informasi apapun pada Tanjiro. Sinar mentari pun semakin terang, hingga membuat tangan Akaza yang bersarang di tubuh Kyojuro perlahan-lahan mulai menguap dan hancur. Tentu saja hal ini membuat darah Kyojuro mengalir hingga membasahi haorinya.
Sang Hashira pun sadar kalau sebentar lagi dia akan segera wafat. Untuk itulah dia berusaha memberikan wasiat terakhir pada Tanjiro untuk disampaikan pada keluarganya. Pesan yang pertama ditujukan pada adiknya, yaitu Senjuro, di mana Senjuro harus mengikuti kata hati dan melangkah ke jalan yang dirasanya benar. Dan yang kedua adalah pesan singkat untuk sang ayah, agar beliau mulai menjaga dan memperhatikan kesehatan tubuhnya. Selain itu, Kyojuro sangat mempercayai Nezuko. Percaya dan mengakui dengan sebenar-benarnya kalau adik Tanjiro tersebut adalah salah satu dari pasukan pemburu iblis. Kyojuro melihat perjuangan Nezuko saat melindungi para penumpang di atas kereta Mugen. Dengan tersenyum, Kyojuro memberikan wejangan pada Tanjiro bahwa tidak peduli seberapa sering kita dijatuhkan oleh kelemahan dan ketidakberdayaan, namun tetaplah berbangga diri dan teruslah hidup, serta nyalakanlah api di dalam hati. Kyojuro juga meminta agar Tanjiro tidak memikirkan masalah kematiannya di tempat ini, karena sebagai seorang Hashira, sudah sewajarnya Kyojuro menjadi tameng untuk Tanjiro dan yang lainnya. Kyojuro berharap agar Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu terus berkembang, agar nantinya bisa menjadi Hashira yang menyokong pasukan pemburu iblis. Dia yakin dan percaya kalau Tanjiro dan teman-temannya bisa memenuhi harapannya. Setelah menyampaikan semua pesannya, Kyojuro sangat terkejut saat melihat sosok mendiang sang ibu yang tengah tersenyum bangga padanya. Kyojuro pun pada akhirnya meninggal dunia di dalam balutan senyuman yang penuh kebahagiaan. Beberapa saat kemudian, Zenitsu datang dan mengungkapkan bahwa Kyojuro telah mengeluarkan banyak teknik pernafasan apinya ketika kereta telah keluar dari jalur lintasan rel. Tentu saja hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kerusakan fatal pada gerbong yang di dalamnya terdapat banyak sekali penumpang. Sambil menangis, Tanjiro mengungkapkan kekesalannya, di mana dia selalu menemukan hambatan yang menghalanginya ketika dia telah menguasai sesuatu. Dia pun mulai ragu, apakah dirinya mampu menjadi sosok yang kuat seperti harapan Kyojuro. Kepergian Kyojuro tak ayal membuat Zenitsu juga ikutan menangis. Melihat teman-temannya yang larut dalam kesedihan, Inosuke tidak mampu menahan emosinya. Menurut Inosuke, Tanjiro hanya perlu menjawab harapan Kyojuro semaksimal mungkin, karena mau merengek seperti apapun, Kyojuro tidak akan mungkin kembali. Walau sangat kesal, tanpa sadar air mata Inosuke juga mengalir. Namun dia meminta teman-temannya untuk tetap bersemangat dan melanjutkan hidup. Burung gagak Kasuga yang menyaksikan kepergian Kyojuro juga menangis sedih. Dia lantas terbang dan dengan cepat menyebarkan kabar duka tersebut pada seluruh Hashira pasukan pemburu iblis. Semuanya pun nampak tidak percaya bahwa Kyojuro telah dikalahkan dan tewas di tangan iblis bulan atas. Di sisi lain, Ubuyashiki cukup tenang ketika mendapatkan kabar kalau Kyojuro berhasil menyelamatkan 200 orang penumpang kereta Mugen. Kematian Kyojuro tidak membuat Ubuyashiki bersedih, karena dalam waktu dekat, mungkin saja dia juga akan menyusul Kyojuro di tanah kematian. Sementara itu, Tanjiro masih menangis sesenggukan melepas kepergian Rengoku Kyojuro, sang Hashira api.